kira-kira kita bisa boleh nggak sih minum dan makan saat kita bekerja di laboratorium? Kira-kira boleh nggak? Yuk kita pelajari apakah kalau kita bekerja di laboratorium, apakah kita boleh untuk makan, untuk minum dan sebagainya? Mari kita pelajari pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kalian telah mempelajari tentang metode ilmiah. Nah, salah satu guna dari metode ilmiah adalah nantinya kita akan diterapkan dalam kerja kita di praktikum kimia. Nah, tentunya di praktikum kimia itu pasti di laboratorium kimia. Nah, untuk kali ini mohon maaf karena belum bisa saya tampilkan laboratorium kimia yang ada di Madrasah Mu'alimin Yogyakarta. Tapi paling tidak akan saya kenalkan alat-alat yang nantinya akan kita temui di laboratorium kimia dan aturan apa aja sih yang akan harus kita lakukan saat kita bekerja di laboratorium kimia. Nah, ayo kita pelajari bersama. Nah, pada submateri laboratorium kimia ini yang akan kita pelajari ada 3. Yang pertama adalah mengenai peralatan laboratorium. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang bahan-bahan kimia yang ada di laboratorium kimia tentunya. Dan yang terakhir, yang tadi itu kita boleh minum dan makan atau tidak ya saat kita bekerja di laboratorium kimia. Ya, yang diberi nama prosedur keselamatan dan keamanan bekerja di laboratorium. Nah, yang pertama langsung saja kita cek. Nah, apa aja sih alat-alat yang ada di laboratorium kimia? Nah, yang pertama alat yang terbuat dari gelas atau terbuat dari kaca. Nah, contohnya di sini ada tabung reaksi, gelas kimia atau beker glass, labu Erlenmeyer. Selanjutnya ada gelas ukur. Nah, ini adalah contoh, nanti banyak sekali kok yang terbuat dari kaca ataupun terbuat dari gelas. Dan yang selanjutnya peralatan kimia yang terbuat dari besi. Apa aja sih yang terbuat dari besi? Nah, yang terbuat dari besi biasanya yang sering kita lihat di laboratorium kimia adalah statif. Nah, seperti apa? Nah, ini gambarnya. Kawat kasa, ini gambarnya. Ring besi, penjepit tabung. Nah, ini bisa dilihat gambarnya di sini. Oke. Nah, selanjutnya peralatan kimia yang terbuat dari kayu. Apa aja ya kira-kira? Nah, ada rak tabung reaksi. Ini gambarnya. Terus ada rak pipet volumetri. Ini penjepit tabung ada di sini. Terus ada rak buret. Nah, ini adalah contoh saja. Nanti masih banyak lagi. Dan selanjutnya peralatan kimia yang terbuat dari porselin. Nah, tahu kan apa itu porselin? Nah, nanti kita lihat aja seperti apa peralatan kimianya. Ada cawan penguap. Nah, ini bentuknya. Terus lumpang dan alu yang biasanya sering kita jumpai di rumah sakit, biasanya ada ini. Lumpang dan alu untuk menggerus itu. Bahan pembakar porselin. Nah, tungku listrik. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Peralatan kimia yang terbuat dari plastik juga ada dong. Nah, ini kita lihat apa aja yang terbuat dari plastik. Nah, ada botol semprot. Nah, terus botol suntik, ada selang plastik dan pompa pipet. Nah, ini akan kita jumpai di laboratorium tentunya. Selanjutnya yang terbuat dari karet. Apa aja ya kira-kira? Nah, propipet. Ini bentuknya seperti ini, propipet. Selang karet. Nah, selang karet. Sumbat botol. Nah, penyumbat botol. Sarung tangan. Nah, sarung tangan. Nah, selanjutnya peralatan yang berhubungan dengan listrik. Sebenarnya banyak. Ini adalah contohnya aja. Apa aja ya kira-kira? Ada power supply.
terus ada multimeter, ada voltmeter, neraca analitik. Nah, ini adalah contoh saja. Nanti masih banyak lagi tentunya. Terus peralatan kimia ada juga dong yang harus ditempatkan atau disimpan di ruangan yang khusus. Apa aja ya kira-kira? Nah, ada buret, terus ada termometer, ada neraca, ada spektrofotometer. Nah, ini sangat pengukurannya atau penggunaannya itu dipengaruhi oleh suasana ruangan. Makanya harus ditempatkan di tempat yang khusus. Agar apa Ustadz? Agar bisa digunakan dengan maksimal dan juga agar tahan lama tentunya. Nah, itu dia peralatan yang ada di laboratorium kimia. Nah, banyak sekali sih sebenarnya, dan tentunya banyak juga manfaat dari setiap peralatan tersebut. Nah, dipelajari sendiri ya, cari tahu sendiri apa aja sih kegunaan dari buret, kegunaan dari gelas beker, kegunaan dari tabung reaksi dan sebagainya. Nanti dipelajari ya, jangan lupa. Terus yang selanjutnya adalah ketika kita bekerja di laboratorium kimia, tentu harus memperhatikan kategori bahaya bahan kimia sebelum kita mengenal bahan-bahan kimia. Nah, kategori yang pertama adalah resiko kebakaran dan ledakan. Karena apa Ustadz? Sifat fisika dan sifat kimia yang dimiliki bahan tersebut yang menyebabkan resiko kebakaran dan ledakan. Dan yang kedua adalah resiko kesehatan. Juga bisa itu. Kita harus memperhatikan bahan tersebut beresiko tidak dengan kesehatan kita. Nah, itu karena bahan tersebut memiliki sifat toksikologi. Nah, itu. Dan yang selanjutnya yang ketiga ada kombinasi atau resiko kombinasi dari kedua tadi, yaitu resiko kebakaran dan ledakan dan resiko kesehatan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui bahan-bahan kimia. Nah, yang pertama kita harus mengetahui simbol bahaya yang ada di bahan kimia. Mengapa simbol bahan kimia itu berbahaya? Ya, karena bahan kimia itu ada yang berbahaya dan ada yang tidak. Yang nanti banyak kita jumpai di laboratorium juga seperti itu. Ada yang berbahaya dan ada yang tidak. Itu makanya kita harus mempelajarinya. Sebelum apa? Sebelum kita menggunakannya. Larutan ini berbahaya atau tidak? Bahan ini berbahaya atau tidak? Bahan ini racun atau tidak nantinya? Itu harus kita pelajari dulu sebelum kita menggunakannya. Yang pertama adalah simbol eksplosif. Eksplosif artinya bersifat mudah terbakar. Jadi bahan kimia ini sifatnya adalah mudah terbakar. Apa aja Ustadz? Contohnya amonium nitrat, nitrogen selulosa, dan TNT. Mungkin ini sudah populer ini TNT ini. Apa kepanjangannya? Trinitrotoluena. Nah, ini TNT itu sangat populer dalam senjata perang itu sangat populer. Nah, bagaimana untuk menghindari risiko yang ditimbulkan dari bahan kimia? Nah, yaitu dengan menghindari benturan, menghindari gesekan, menghindari loncatan api ya, dan menghindari panas. Nah, agar bahan tersebut tidak menimbulkan resiko pada kita saat menggunakannya. Yang kedua yaitu adalah oxidizing atau pengoksidasi. Jadi bahan kimia itu adalah pengoksidasi. Bahayanya apa? Bahaya yang ditimbulkan dapat membakar bahan yang lain, dapat menimbulkan percikan api dan sulit bahan jika ditambahkan itu. Nah, jika bahan itu ditambahkan maka akan sulit memadamkan api. Malah api itu menjadi besar gitu, seperti itu. Contohnya apa? Hidrogen peroksida dan kalium perklorat. Nah, ini.
Bagaimana Tat untuk menjaga agar tidak menimbulkan resiko? Nah, hindari dari panas. Bahan yang mudah terbakar dihindari dari bahan tersebut, dan menghindari dari reduktor. Nah, nanti kita pelajari apa sih reduktor. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah flammable atau mudah terbakar. Nah, contohnya apa? Mudah terbakar. Banyak sebenarnya yang kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Salah satu beberapa contohnya adalah gas butana, gas propana. Nah, ini ada di tabung gas sebenarnya. Tabung gas LPG itu kandungannya itu ada butananya, ada propananya. Terus ada aseton, ada benzena. Nah, itu adalah contoh-contoh zat yang mudah terbakar. Bagaimana Tat untuk menghindari resikonya Tat? Nah, jauhkan dari sumber api. Nah, itu aja. Nah, terus yang selanjutnya, yang keempat adalah toksik atau beracun. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah nitrobenzena, terus merkuri klorida, dan kalium sianida. Nah, kalian pernah dengar kan sianida di pemberitaan. Nah, kalsium sianida itu beracun. Racun itu makanya toksik. Artinya apa beracun? Artinya dapat merusak sistem atau jaringan yang ada di tubuh kita. Itu namanya beracun atau mengganggu kestabilan tubuh, mungkin itu beracun. Nah, makanya jangan sampai tertelan atau masuk ke dalam tubuh kita, baik dalam pencernaan, udara, mata, telinga dan sebagainya. Jangan sampai masuk ke dalam tubuh kita agar resikonya kita hindari. Dan yang selanjutnya adalah harmful simbolnya XN, dan iritan yang simbolnya XI. Artinya adalah berbahaya dan iritasi. Contohnya apa? Piridin, glikol. Nah, itu yang harmful atau XN, disimbolkan XN. Sedangkan amonia dan bensil klorida itu sifatnya iritan atau iritasi. Nah, bagaimana tadi ya? Kita harus menghindari kontak langsung dengan bahan tersebut, atau menghindari bahan tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Jangan sampai. Bagaimana Tat? Ya, kita biasanya nanti kita pelajari ada sarung tangan yang harus kita pakai saat kita bekerja di laboratorium kimia tentunya. Dan selanjutnya adalah korosif atau korosif. Korosif artinya apa? Nanti akan berbahaya gitu. Ketika terkena bahan tersebut terasa panas nanti. Apa contohnya? Asam sulfat, soda api, terus asam klorida dan klorin. Nah, ini sifatnya adalah korosif. Korosif. Nah, terus bagaimana Tat untuk menghindari resikonya? Cara menghindarinya adalah jangan sampai berkontak langsung dengan zat tersebut, dan apalagi sampai masuk ke dalam tubuh kita. Jangan sampai, hindari. Seperti tadi, pakai sarung tangan. Dan biasanya kalau kita ingin menggunakan asam sulfat dan asam klorida yang pekat, itu biasanya di penggunaannya di di lemari asam. Agar apa? Agar tidak berbahaya, karena sifatnya korosif. Dan yang selanjutnya, yang ketujuh adalah dangers of the environment. Artinya apa? Berbahaya bagi lingkungan. Contohnya apa Tat? Zat kimia yang berbahaya bagi lingkungan. Contohnya adalah pentana, petroleum bensin, tetraklorometana. Itu berbahaya bagi lingkungan. Bagaimana Tat untuk menghindari resikonya Tat? Ya, hindari pembuangan langsung ke lingkungan. Nah, biasanya di laboratorium kimia itu pembuangannya sudah dibuat khusus. Jadi
dibuat khusus nanti akan diolah gitu. Jangan sampai limbah dari laboratorium kimia itu langsung ke lingkungan. Baik, mungkin malah kita setelah menggunakan zat tersebut kita tuangkan ke tanaman. Itu sangat berbahaya bagi ekosistem di tanaman tersebut. Itu simbol-simbol yang ada di bahan kimia. Nah, tadi juga sudah beberapa senyawa atau beberapa bahan kimia juga sudah kita bahas dari sifatnya kan, sifat berbahayanya seperti apa. Dan masih banyak lagi sih bahan kimia yang tidak berbahaya di samping yang tadi berbahaya itu. Nah, nanti kita lihat ini. Ketika kita menggunakan bahan kimia yang berbahaya dan sebagainya, makanya ketika kita menggunakan laboratorium kimia, kita harus menggunakan yang mana APD, alat pelindung diri. Apa aja sih yang biasanya digunakan ketika kita bekerja di laboratorium kimia? Nah, salah satunya ini jas lab itu agar tubuh kita tidak berkontak langsung dengan bahan kimia tersebut. Terus selanjutnya mungkin nanti kita memakai sarung tangan, terus memakai masker, terus memakai kacamata, nah, seperti itu, dan beralas kaki sepatu. Nah, itu beralas kaki sepatu. Mengapa kita harus menggunakan alat pelindung diri saat bekerja di laboratorium kimia? Ya, meminimalisir resiko dari bahaya bahan kimia yang tentunya memiliki resiko yang bahaya yang tadi. Sedangkan yang tidak berbahaya sebenarnya tidak apa-apa. Nah, gitu. Itu penjelasan dari apa yang ada di laboratorium kimia. Tentunya masih banyak lagi yang harus kita pelajari, cari sendiri karena tidak cukup dengan video ini. Oke, jangan lupa latihannya dikerjakan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Hiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.